Selamat pagi untuk sahabat delima sekalian. Renungan harian bagi kita di pagi yang indah ini, tanggal 21 Maret 2024, terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Injil Yohanes menuliskan bahwa kasih yang terbesar adalah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Hal itulah yang kita kenal dan kita percaya dan menjadi sebuah kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kasih berasal dari Allah, dan hanya orang yang mengenal Allah sajalah yang melakukan kasih, sebab Allah adalah kasih. Kasih adalah ajaran utama, perilaku utama kehidupan umat Kristiani. Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Suatu keanehan jika seseorang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tetapi hai engkau saudaraku, aku membencimu. Atau ketika seseorang mengatakan kepada saudaranya bahwa ia mengenal Allah, dan ketika saudaranya itu meminta pertolongan kepadanya, karena kekurangannya, dia menolaknya. Surat 1 Yohanes ini tegas mengatakan kepada kita bahwa orang itu adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kasih merupakan perbuatan, bukan sekedar perkataan. Sehingga kasih bukan untuk memisahkan kita dengan Allah, tetapi untuk mempersatukan kita dengan Dia. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, Ia telah menjadi pendamai dan merobohkan jembatan pemisah atas dosa-dosa kita manusia. Sehingga kasih itu adalah identitas pengikut Kristus. Sehingga Injil Yohanes menuliskan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih adalah identitas kita. Kita melakukan kasih karena Allah telah melakukannya terlebih dahulu kepada kita. Allah adalah kasih, dan kasih adalah salah satu karakter Allah. Allah mengajak kita untuk hidup di dalamnya dengan cara melakukan kasih. Pada hari ini, pada pagi ini, kita akan melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita melaksanakan segala pekerjaan kita di dalam kasih. Rasul Paulus menuliskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Hidup di dalam kasih Allah bukan berarti kita lepas dari tantangan dan rintangan dunia ini. Bahkan sebaliknya, kasih Allah yang menemani kita menjalani semuanya. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hiduplah di dalam kasih, maka Allah hidup di dalam kita. Amin.